Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam kajian usul fikih. Kemarin kita sudah membahas masalah qiyas, dan kali ini kita akan lanjutkan qiyas dalam persoalan pembahasan illah. Secara bahasa, illah itu bermakna al-marad was sabab. Illah itu secara bahasa artinya penyakit dan sebab. Adapun secara istilah, banyak pengertian dari illah. Di antaranya adalah illah itu adalah al-wasful mu'arrif lil hukmi. Illah adalah sifat sebagai pengenal bagi hukum. Kemudian definisi yang lain, al-illah adalah al-wasful mu'athir lil hukmi, sifat yang memiliki pengaruh terhadap hukum. Dan tentu masih banyak lagi definisi-definisi yang diberikan para ulama. Dalam kajian sebelumnya kita sudah menjelaskan bahwa qiyas dapat terlaksana bila rukun-rukunnya sudah sempurna, dari al-aslu, al-far'u, hukmul asli, dan al-illah. Contohnya itu adalah khomar. Khomar adalah asal, sudah ada dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Kemudian al-fara' kita contohkan dengan kampur atau whisky yang belum ada penjelasan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Kemudian hukum asal adalah bahwa khomar itu adalah haram. Kemudian ilah adalah sifat yang ada pada khomar memabukkan. Inilah ilah khomar diharamkan, dan sifat memabukkan tersebut juga terdapat dalam kampur atau whisky. Maka hukumnya kampur atau whisky juga menjadi haram. Namun pertanyaannya, bagaimana cara kita menemukan, bagaimana cara kita mencari ilah tersebut? Bagaimana cara kita menemukan ilah suatu hukum? Nah, disinilah akan kita fokuskan kajian kita ini, bagaimana cara penemuan ilah suatu hukum. Masalikul illah. Untuk menemukan ilah suatu hukum, ada beberapa metode yang dapat digunakan, dan ini sudah dijelaskan panjang lebar oleh para ulama. Metode yang pertama adalah metode nas. Yang dimaksud dengan nas di sini adalah Al-Quran dan Sunnah. Ilah qiyas disebutkan oleh Al-Quran maupun Sunnah. Artinya sebab hukum dijelaskan oleh Al-Quran dan Sunnah. Metode nas ini terbagi kepada dua. Yang pertama, sharih atau jelas. Maksudnya adalah ilah suatu hukum disebutkan dengan jelas oleh Al-Quran ataupun Sunnah dengan menggunakan lafaz-lafaz seperti karena ini, sebab ini, atau sesuatu yang menunjukkan sebab suatu hukum itu. Aqimis sholata liduluki syams, dirikanlah sholat karena tergelincirnya matahari. Nah, di sini nas menjelaskan ilah bahwa waktu sholat zuhur itu adalah tergelincirnya matahari. Ada huruf lam di sana itu, li. Nah, ini menunjukkan ilah bahwa sholat zuhur itu dilaksanakan setelah tergelincirnya matahari. Contoh dari sunnah, kita akan mencoba contoh dari sunnah. Rasulullah SAW bersabda, innama nahaitukum min ajli dafati fakulu waddakhiru watasaddaqu. Sesungguhnya aku melarang kalian memakan daging hewan kurban lebih dari 3 hari min ajli dafah, karena banyaknya orang yang membutuhkan. Fakulu, sekarang makanlah, simpanlah, dan sedekahkanlah. Pada awalnya, memakan atau menyimpan daging hewan kurban lebih dari 3 hari tidak dibolehkan. Nah, hal itu disebabkan min ajli dafah, karena butuhnya orang, karena kebutuhan banyak orang. Namun setelah kebutuhan itu tidak ada lagi, maka Rasulullah fakulu, maka makanlah, simpanlah, dan sedekahkanlah. Artinya pada saat Rasulullah melarang menyimpan hewan kurban lebih dari 3 hari, itu disebabkan min ajli dafah. Nah, inilah menjadi ilah
Dilarangnya menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari karena banyaknya orang yang membutuhkan. Kemudian yang kedua adalah ima. Ima adalah isyarat dan peringatan. Nas memberikan suatu isyarat dan peringatan, di mana isyarat dan peringatan itu dapat dijadikan illah. Kita akan lebih jelasnya, kita akan lihat kepada contoh-contoh. Allah berfirman, as-sariqu was-sariqatu faqata'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, maka potonglah tangan kedua mereka. Ilah di sini menggunakan ima, isyarat dan peringatan. Nas memberi isyarat bahwa orang yang mencuri maka dikenakan sanksi hukum potong tangan. Maka potong tangan ilahnya adalah karena pencurian. Pencurian menjadi ilah bagi seseorang dipotong tangannya. Kemudian contoh yang lain dalam as-sunnah misalnya, la yaqdi al-qadi wa huwa ghadban. Janganlah seorang hakim memutuskan perkara dalam keadaan marah. Di sini dijelaskan bahwa seorang hakim tidak dibenarkan memutus perkara kalau dia dalam keadaan marah. Marah adalah ilah bagi ketidakbolehan hakim memutuskan suatu perkara. Nah, kenapa dalam keadaan marah pikiran atau akal seseorang menjadi tidak stabil? Nah, dan ini dapat dikiaskan bukan hanya sekedar marah saja, keadaan-keadaan di mana tidak kestabilan pemikiran, maka itu tidak dibenarkan seorang hakim memutuskan perkara. Metode yang kedua yaitu metode ijma. Ilah suatu kias sudah disepakatin oleh ulama. Contohnya adalah saudara sekandung, seayah seibu lebih diutamakan dalam warisan ketimbang saudara seayah. Ilahnya adalah karena bertemunya dua nasab, yaitu nasab ibu dan nasab ayah. Dan ini sudah disepakati oleh para ulama. Dan ini dapat dikiaskan pada bahwa saudara kandung seayah seibu lebih diutamakan daripada saudara seibu dalam wali nikah. Nah, ini contoh dari metode ijma. Artinya ilah qiyas didapati dari ijma. Berikutnya adalah metode as-sabru wa taqsim. Metode as-sabru wa taqsim adalah metode di mana suatu sifat dikumpulkan, diinventarisir, diteliti, lalu dipilihlah di antara sifat-sifat tersebut yang lebih layak menjadi ilah suatu hukum. Misalnya seperti gandum dalam zakat fitrah. Kenapa zakat fitrah itu memakai gandum? Maka ditelitilah. Setelah diteliti, maka didapatkan sifat gandum itu adalah yang pertama, barang yang berharga. Yang kedua, makanan. Yang ketiga, makanan pokok. Dari tiga-tiga kandidat sifat ini, manakah yang lebih cocok dijadikan ilah? Maka setelah diteliti, maka yang lebih tepat dijadikan ilah adalah bahwa gandum adalah makanan pokok. Oleh sebab itu, maka setiap makanan pokok maka bisa dapat dikiaskan dengan gandum. Oleh sebab itu, zakat fitrah boleh kita mengeluarkan berupa beras ataupun jagung bagi orang yang makanan pokoknya jagung, atau sagu bagi masyarakat yang makanannya sagu. Tapi jangan pula kita memberikan beras pada masyarakat yang tidak menggunakan beras sebagai makanan pokok. Kemudian metode yang keempat adalah metode munasabah. Munasabah ini adalah metode bahwa ilah suatu hukum berkesesuaian dengan kemaslahatan. Contohnya adalah khamar. Khamar diharamkan karena memabukkan. Sifat memabukkan ini sesuai dengan kemaslahatan. Namun nanti akan ada timbul pertanyaan, kemaslahatan yang bagaimana? Nah, untuk kemaslahatan sendiri mungkin ada pembahasan tersendiri. Kemaslahatan yang bagaimana sih yang dipandang oleh syariat? Tapi
pastinya bahwa metode munasabah ini adalah ilah qiyas tersebut harus berkesesuaian dengan kemaslahatan yang disetujui oleh syariat. Kemudian metode yang kelima adalah metode dauron. Metode dauron adalah penetapan suatu hukum karena adanya suatu sifat dan penafian suatu hukum karena hilangnya sifat tersebut. Contohnya, perasan anggur menjadi jus adalah halal. Namun, perasan anggur menjadi khamar adalah haram. Jus halal karena sifat memabukkan tidak ada. Sementara khamar haram disebabkan adanya sifat yang memabukkan. Atau cuka halal karena tidak ada sifat yang memabukkan. Namun jika cuka difermentasi kemudian sampai ada sifat yang memabukkan, maka cuka menjadi haram. Dalam metode mendauran ini, keputusan hukum itu disebabkan adanya suatu ilah dan pembatalan hukum disebabkan karena ketiadaan ilah. Metode dauronnya adalah ada atau tidaknya suatu hukum disebabkan ada atau tidaknya suatu ilah. Kemudian metode yang keenam adalah metode muasir. Metode muasir ini adalah ilah hukum memiliki pengaruh terhadap hukum. Contohnya, Rasulullah SAW bersabda, "Man massa dzakarahu falyatawaddo." Siapa yang memegang kemaluannya, maka hendaklah dia berwudu. Nah, ilah dari diharuskan berwudu di sini adalah karena memegang kemaluan. Memegang kemaluan itu memiliki pengaruh terhadap suatu hal. Jadi ilah di sini karena dia memiliki pengaruh, maka hal ini dapat dikiaskan baik memegang kemaluan sendiri maupun memegang kemaluan orang lain, karena sama-sama memiliki pengaruh baik kepada yang dipegang maupun yang memegang. Itulah dia di antara metode-metode dalam menemukan ilah qiyas. Dan metode-metode ini seiring dengan perkembangan zaman akan terus berkembang. Karena dengan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih canggih, maka penemuan ilah akan lebih memudahkan. Terlebih lagi dalam misalnya masalah makanan dan obat-obatan. Bagaimana kita menemukan misalnya makanan ini tidak halal, misalnya produk ini diharamkan. Maka itu terkait dengan kandungan-kandungan zat. Apakah zat-zat tersebut ada zat-zat yang dilarang? Maka untuk menemukan zat-zat yang dilarang tersebut tentu memerlukan kemampuan ilmu dan teknologi yang lebih canggih lagi. Makanya seiring dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, maka penemuan ilah akan semakin lebih akurat lagi. Demikian kajian kita kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.